Alhamdulillah. Alhamdulillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat Isya yang baru saja kita laksanakan, insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih juga secara berjamaah yang insyaallah senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di malam yang mulia ini, malam ini kemuliaan bertemu dengan kemuliaan. Malam Ramadan bertemu dengan malam Jumat. Itu di kemuliaan di atas kemuliaan. Double kemuliaan tak yang kita dapat pada malam ini. Biasanya kalau orang haji, kalau pas hari Jumat orang wukuf, maka itu dikatakan Hajjul Akbar, Haji Akbar. Berarti tarawih kita malam ini adalah tarawih akbar. Insyaallah. Alhamdulillah. Kalau pesan Nabi SAW mengatakan aksiru minas sholati alayya fi kulli yaumil jumu'ah fi lailatiha. Jadi perintah Nabi kepada kita atau pesan Nabi kepada kita untuk memperbanyak bacaan sholawat pada hari dan malam Jumat. Jadi kita dianjurkan oleh Nabi untuk banyak menzikirkan, menjadikan wirid sholawat itu di malam dan hari Jumat. Kata Nabi, aqrabukum ilayya manzilatan yaumal qiyamah aksarukum sholatan alayya. Orang yang paling dekat posisinya di hari kiamat, posisinya dengan Nabi adalah orang yang paling banyak bacaan sholawatnya. Kita semua berharap, menginginkan dapat posisi terbaik, posisi terdekat dengan Nabi, karena posisi terbaik adalah posisinya Nabi. Kalau kita bisa mendekat dengan posisi Nabi di hari kiamat, maka insya Allah kita akan dapat tempat terbaik di hari kiamat. Oleh karena itu, ya, kita jangan kikir untuk bersalawat kepada Nabi. Bahkan memang orang yang tidak mau bersalawat ketika mendengar nama, apalagi ketika mendengar Nabi disebut, dianggap oleh Nabi sebagai orang yang paling bakhil, paling kikir. Abkhalun nas man zukirtu indahu walam yusalli, kata Nabi. Orang yang paling kikir, orang paling bakhil bukanlah orang yang hanya tidak mau bersedekah, tidak mau ketika diminta tidak mau memberi, tapi ketika mendengar namaku disebut, kata Nabi, mendengarku disebut di hadapannya lalu tidak mengucapkan salawat. Jadi itu dicap sebagai orang yang paling kikir oleh Nabi, na'udzubillah. Jadi jangan sampai kita dianggap orang paling kikir, maka perbanyaklah bacaan salawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyaran. Ya, lagi-lagi kata Nabi, siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan memberikan keselamatan kepadanya 10 kali. Jadi sesungguhnya salawat itu, meskipun kelihatannya salawat itu adalah mendoakan Nabi, tapi apakah Nabi masih perlu untuk selalu didoakan? Jadi membaca salawat itu adalah kewajiban bagi kita, bukan sekedar untuk mendoakan Nabi. Dan sesungguhnya semua efeknya kembali kepada kita. Bukan main kalau kita. Jadi sebenarnya ketika kita tidak ada doa yang dihafal sekalipun, jadi kalau ada satu orang manusia tidak ada doa yang dihafal selain salawat, maka itu sudah cukup baginya. Banyak bentuk salawat, ya. Ada alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, dan lain sebagainya. Mulai yang pendek sampai yang panjang. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa malam ini kita sudah memasuki malam 10 terakhir Ramadan, ya. Insyaallah tidak lama lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Ini sudah saat-saat terakhir Ramadan, saat-saat kritis juga. Banyak masjid yang jamaahnya sudah semakin menipis. Kita di sini alhamdulillah jamaah masjid Al-Barqah, saya baca Al-Barqah karena itu yang tertulis di luar. Barqah itu maknanya itu adalah dari kata burak, kilat, ya. Barqah itu kilat.
Nah, kalau pakai kaf, ka biasa itu berkah. Jadi itu bahasa Arab ya. Jadi beda huruf, beda makna. Kalau al-barkah atau al-barakah berkah. Kalau al-barqah pakai qaf, pakai kui, maka itu kilat. Nah, dari burak, makanya burak itu binatang tunggangan Nabi ketika Isra Mi'raj, itu namanya burak karena kecepatannya secepat kilat. Nah, jadi hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memanfaatkan dengan baik sisa-sisa umur Ramadan. Dan sebenarnya juga boleh jadi ini adalah sisa-sisa umur kita. Jangan sampai juga ini sisa-sisa umur kita tanpa kita sadari. Makanya harus kita betul-betul memanfaatkannya dengan baik. Makanya kalau kita menghitung Ramadan, jangan hitung yang sudah lewat, tapi hitunglah yang tersisa, supaya kita selalu merasa kurang. Kita selalu punya persiapan untuk memperbaiki apa yang sudah kita lewati. Begitu juga sebenarnya kalau kita mau menghitung umur. Kalau kita menghitung umur, tidak usah hitung yang sudah lewat. Hitung kira-kira, bayangkan berapa kira-kira umurku yang tersisa. Karena kalau kita menghitung itu, kenapa ada orang selalu suka pesta ulang tahun. Dia berumur 40, 50 tahun, 60 tahun dirayakan besar-besaran. Apanya mau dirayakan itu anak umur 60 tahun? Padahal kalau sama umurnya Nabi berarti tinggal 3 tahun. Mau dirayakan apanya? Tinggal sedikit waktunya. Justru kita harus menangis bahwa tinggal sisa sedikit dari umur kita. Apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita manfaatkan umur kita ini dengan sebaik-baiknya yang sudah diberikan oleh Allah ini? Karena kalau kita mau menghitung, jadi Ramadan ini juga ada tempatnya kita banyak introspeksi. Makanya kita di akhir-akhir Ramadan itu kita dianjurkan satu ibadah yang sangat luar biasa, yaitu ibadah i'tikaf. Nah, jadi setiap kita masuk di masjid, kita niatkan nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Karena ini adalah ibadah. Ibadah masjid, tidak ada i'tikaf di luar masjid. Semuanya ada di masjid. Jadi kalau ada orang pergi i'tikaf tapi masuknya ke kafe, nah itu tidak i'tikaf. Jadi harus di masjid. Kapan kita keluar dari masjid tanpa uzur, maka itu batal lagi. Kalau masuk harus dimulai lagi dengan niat baru. Supaya jadi ketika kita masuk di masjid kita niat i'tikaf, maka mengalir terus selama dalam masjid, mengalir terus pahala kepada kita. Karena ini adalah ibadah i'tikaf itu, makanya harus diawali dengan niat. Nah, di suasana i'tikaf itulah kita banyak dianjurkan untuk banyak melakukan muhasabah, introspeksi diri. Kita menghitung umur, termasuk umur kita hitung. Kita sudah umur berapa ini sekarang? Misalnya 50 tahun. Alhamdulillah kita bisa sampai umur 50 tahun. Tapi kalau kita mau hitung berapa dari 50 tahun itu yang kita sudah pakai untuk dekat dengan Allah, kira-kira berapa persen? Kan kalau kita berhitung, kita umur balik, misalnya kita 50 tahun, balik 15 tahun, pada umur 15 tahun berarti tinggal 35 tahun. Menurut para ahli, kalau orang itu hidup minimal sepertiga dari umurnya itu dipakai tidur. Jadi kurangi lagi berapa puluh tahun. Jadi misalnya katakanlah 15 tahun baru balik, jadi baru di situ terhitung ibadahnya sebagai mukallaf. Nah, kemudian dipakai tidur, hidupnya sekitar 15 tahun juga, katakanlah seperti itu. Berarti sisa sudah 30 tahun, sisa 20 tahun. Dipakai jalan-jalan, kerja 10 tahun, sisa 10 tahun. Dipakai nonton kemana dan hal-hal lain, ya mungkin sekitar 5 tahun, sisa 5 tahun. Kira-kira berapa persen dari umur kita? Kita pakai 50, sudah dapat 50 tahun jatah. Kita pakai berapa persen untuk modal kita menuju Allah Subhanahu wa taala? Kita semuanya ingin masuk surga. Tapi berapa modal yang kita siapkan dari umur kita, yang kita persiapkan untuk mendapatkan modal menuju Allah Subhanahu wa taala? Nah, namun demikian jangan kita pesimis. Karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Makanya kita disiapkan fasilitas. Jadi tadi kesempatan kita untuk memperbaiki diri itu mungkin hanya sedikit, tapi Allah memberi kita fasilitas. Ramadan ini adalah fasilitas. Lailatul Qadar adalah fasilitas yang luar biasa untuk melipat gandakan waktu yang sedikit itu. Waktu yang sedikit itu bisa menjadi bernilai ratusan tahun kalau kita bisa dapat manfaatnya dengan sebaik-baiknya. Kalau kita dapat Lailatul Qadar kan itu langsung berlipat umur kita menjadi sekitar 83 tahun, kan luar biasa.
2 kali dapat sudah 166 tahun. Kalau kita misalnya sudah 50 tahun, alhamdulillah kita selalu dapat Lailatul Qadar karena selalu maksimal amalia Ramadan kita, terutama malam-malam. Karena sesungguhnya keutamaan, kemuliaan Ramadan itu ada di waktu malamnya. Ada di waktu malamnya. Makanya semuanya dijanjikan di waktu malam. Lailatul Qadar, malam Qadar. Jadi malam bukan siang. Dan Lailatul Qadar ini tidak serta-merta datang, tapi harus, Nabi mengatakan taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Disuruh kita kejarlah, carilah. Jadi memang harus dicari, bukan dia mencari kita. Tapi caranya mencari tidak perlu kemana-mana, tidak perlu kita keluyuran kemana-mana untuk mencari. Cukup datang di masjid, perbaiki kedekatan kepada Allah, maka pasti kita akan dapat keutamaan Lailatul Qadar. Jadi carinya di masjid, bukan di mall. Sekarang ini kalau 10 terakhir Ramadan itu luar biasa pengaruh antara mall dengan masjid. Luar biasa. Coba kalau ada bapak yang sempat misalnya jalan nanti kalau keluar dari Taru, coba lewat di depan mall, pasti susah sekali dapat tempat parkir. Susah dapat tempat parkir di mall. Karena memang ini tarik menari antara dunia dengan akhirat. Yang mana kita inginkan, bonus akhirat yang dijanjikan oleh Allah di masjid, atau bonus dunia, diskon-diskon yang ada di sana yang dijanjikan oleh pusat-pusat perbelanjaan. Tapi banyak orang yang selalu melihat yang kasat mata. Yang dilihat adalah yang ada keuntungan sementara. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Memang Allah mengatakan bal tu'sirunal hayatad dunya. Kalian manusia memang suka lebih mendahulukan urusan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal urusan akhirat itu adalah lebih baik bagi kalian seandainya kalian lebih mengutamakannya. Tapi karena urusan akhirat tidak kelihatan, maka terkadang kita selalu mengutamakan yang kelihatan. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi agama kita adalah agama yang luar biasa, agama yang hebat. Sekecil apapun suatu perbuatan kalau kita niatkan dengan baik, maka semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pandang enteng itu suatu perbuatan baik. Meskipun sekedar tersenyum di hadapan saudara kita ketika kita bertemu dengan saudara kita sama muslim, kita tersenyum, maka itu juga dinilai sebagai sedekah. Sebagai sedekah. Jadi tabassumuka fi wajhi akhik falaka sedekah. Tersenyum di muka saudaramu, maka itu adalah nilainya sedekah. Jadi luar biasa. Makanya Nabi mengatakan kam min amalin yatasawwaru min amali dunya fayasiru min amalil akhirati bihusnin niyyah. Jadi niat kita harus perbaiki. Karena betapa banyak amalan yang kelihatannya itu urusan sepele, urusan dunia semata, tapi tiba-tiba berbalik menjadi bekal akhirat karena niat kita bagus. Coba kita misalnya kita makan itu apa? Urusan apa? Itu kelihatannya urusan dunia. Untuk mengenyangkan, membuat kita kenyang. Tapi kalau kita makan baca basmalah supaya kita kuat untuk beribadah, maka dia makan itu berubah menjadi urusan akhirat. Urusan akhirat. Bahkan tidur yang kelihatannya semata untuk istirahat. Nah, tapi kalau kita niat tidur supaya kita istirahat, tubuh kita ini butuh juga istirahat, punya hak untuk istirahat, kita niatkan karena Allah, maka selama tidur itu justru menjadi tidur ibadah. Wa kam min amalin yatasawwaru min amalil akhirah fayasiru min amali dunya bisu'in niyyah. Kata Nabi, betapa banyak amalan yang kelihatannya adalah semata, kalau dilihat secara kasat mata itu adalah urusan akhirat, tapi ternyata menurut penilaian Allah itu hanya terbatas menjadi urusan dunia karena salah dalam niat. Salah niat. Ada orang yang datang misalnya ke masjid, rajin datang ke masjid, tapi ada niat lain. Karena apa? Dia cuma mau konten. Ternyata ada pengikutnya selalu shooting dia, baru kemudian dia upload supaya viral, supaya dapat, hanya untuk konten.
Jadi bukan kelihatannya sholatnya, masuknya masjid itu urusan akhirat, tapi karena niatnya salah maka menjadi tidak ada hubungannya dengan akhirat, semata dunia. Jadi banyak. Mungkin ada juga orang yang rajin memberi sedekah kan, tapi banyak kan orang itu sedekah sekedar untuk konten, supaya dia, karena dibalik pemberiannya hanya sekian itu, tapi karena dia viral misalnya, maka dia dapat uang yang lebih banyak lagi dibalik itu dengan banyaknya followernya. Jadi itu justru memperalat. Itu justru kelihatan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan akhirat, tapi menurut penilaian Allah itu semata perbuatan dunia. Jadi mari kita perbaiki niat. Insya Allah Allah sangat penyayang kepada kita. Allah ingin semua kita masuk surga. Nabi mengatakan kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi meskipun sedikit umur kita yang kita pakai untuk ibadah, tapi ketika ibadah itu berkualitas dan membuat Allah ridha, maka itulah yang akan membuat kita masuk surga. Jadi jangan kita mengatakan saya masuk surga karena amalku. Betapa banyak amalku, saya sudah beribadah sekian puluh tahun, saya pasti masuk surga. Itu bentuk kesombongan. Dan Allah benci kesombongan, meskipun itu yang disombongkan adalah ibadah. Jadi jangan kita karena ada orang yang masuk surga hanya gara-gara perbuatan sepele, hanya memberi minum seekor anjing dengan ikhlas, lalu kemudian masuk surga. Ada orang yang ahli ibadah misalnya, tapi karena dia mengurung seekor kucing sehingga mati kelaparan, akhirnya kemudian dicap sebagai penghuni neraka. Nauzubillah. Jadi yang jelas bahwa mari kita setiap amal yang kita lakukan sekecil apapun jangan kita pandang enteng, karena kita tidak tahu amalan apa yang membuat Allah akan ridha senang kepada kita sehingga kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Begitu juga dengan perbuatan dosa, sekecil apapun dosa itu jangan pernah kita pandang enteng. Kata ulama, seorang tidak akan menjadi kafir karena melakukan maksiat, tapi dia bisa menjadi kafir kalau memandang enteng perbuatan dosa. Jadi misalnya kalau ada orang yang tidak sholat, jangan langsung dicap itu kafir, belum tentu, kemungkinan tapi kalau dia tidak sholat karena menganggap sholat untuk apa sih sholat itu, tidak ada guna-gunanya, itu sudah memandang enteng, itu sudah bisa membuatnya menjadi kafir. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, umur, insya Allah menyelesaikan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan kemuliaan Ramadan ini. Kita keluar dari Ramadan betul-betul dalam keadaan suci bersih, telah diampuni dosa-dosa kita. Saya kira demikian yang sempat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.